Dengan kata lain, baru saja karena sudah maju mereka boleh menerjemahkan. Tapi kalau ibadah mereka tidak boleh pakai yang terjemahan. Selama mereka ibadah harus pakai bahasa asli. Betul tidak? Dan itu sakral. Maka itu Alkitab, Papa kita itu universal. Semua bahasa, misalkan 3.700-an bahasa. Enggak ada buku siapa. Bahasa tertua di dunia yang menjadi akar semua bahasa, termasuk Latin, Hebrew atau Ibrani, Arab, dan semua bahasa di dunia, itu namanya bahasa Aramik. Kalau saudara pernah lihat film The Passion of the Christ, itu bukan bahasa Inggris, bukan bahasa Ibrani, tapi bahasa Aramik. Bahasa ibu Tuhan Yesus itu bahasa Aramik. Nah, dalam bahasa Aramik, Papa itu Ab, menjadi bahasa Ibrani, bahasa Arab Abba. Ab, dan Ab itu abjad pertama dalam bahasa Ibrani, juga bahasa Aramik. Dalam bahasa Arab Alif. Jadi ketika bayi-bayi itu makhluk yang paling lemah, bayi binatang itu hebat. 90% bayi binatang lahir procok langsung lari dan makan. Betul? Tapi bayi manusia Hingga sampai umur 3 tahun belum bisa ngaduk susu sendiri. Manusia yang paling lemah. Nah, karena bayi manusia paling lemah, di mulut mereka Papa beri senjata. Kalau ada bahaya, panggil papamu di surga. Itu panggil apa? Maka itu dalam peristiwa-peristiwa kecelakaan, bencana alam, mengapa lebih banyak bayi yang selamat daripada sing tuwek-tuwek begini? Karena tahu itu, karena ketika dalam bahaya, panggil papanya di surga. Dari mulut bayi-bayi telah kau letakkan das. Ada senjata di mulut mereka. Ini firman Tuhan. Mari kita buka 1 Tesalonika pasal 2. Alkitab kita luar biasa. Satu-satunya buku di dunia, hanya kitab suci kita yang mempunyai definisi siapa ibu dan siapa ayah. Tidak ada hukum manapun di dunia ini, diperkirakan saudara, sudah ada lebih dari 5 juta judul buku. Bukan 5 juta buku, 5 juta judul lebih. Bayangkan, dari 5 juta judul buku, hanya satu buku yang namanya kitab suci, Alkitab atau Injil ini, yang menuliskan definisi ibu dan definisi ayah. Maka itu gereja harus menyatakan kepada dunia. Di dalam seminar-seminar ceramah-ceramah tentang fungsi orang tua, fungsi keluarga, saya sering diundang bukan di kelompok Kristen. Kalau saya bicara bukan di forum Kristen, saya tidak bawa Alkitab, tapi saya sebut tulisan ini berbunyi demikian. Dengarkan. Setiap kali saya selesai berbicara, tidak ada orang yang tanya begini, Bapak baca buku apa? Kalau mereka ngotot, harus saya sebut. Kalau mau saya beri, itu kitab suci kami. Saya terangkan pada mereka, kalau saya beri Bapak atau Ibu kitab suci ini, terimalah bukan sebagai buku agama, buku pengetahuan saja.
supaya mereka nggak rasa risih. Kok pakai kitab suci orang lain? Ketika saya terangkan ini buku pengetahuan, mereka berusaha. Dan tidak sedikit yang menyuruh saya, kalau gitu Bapak tunjukkan di halaman berapa, kan ngerti pasal ayat dan halaman. Maka itu kitab suci kita ini bukan cuma buku rohani. Katakannya seluruh dunia akan percaya dia, karena semua jawaban ada di sini. Catat aja sebentar. Tadi malam saya ngajar, mengapa semua orang bangsa apa saja, kalau menerima bayi, tangan kiri kepala bayi di tangan mana kita? Coba pikir. Padahal kita nggak pede. Itu pun ada ayatnya di Dongeng 2 ayat 6, saudara. Bayangkan, mengapa semua manusia di dunia kalau gendong bayi tidak bisa kepala di tangan kanan? Nggak enak. Itu saja ada ayatnya. Catat bisa dibuka. Dongeng 2 ayat yang ke-6. Saya sampai menangis. Saya dapat resep tahun 79. Hebat Alkitab. Mau tanya tentang manajemen? Bawa kepada saya semua buku manajemen, tulisannya siapa saja. Saya akan tunjukkan ayat Alkitabnya di mana. Bawa kepada saya semua buku tentang leadership, kepemimpinan. Saya tunjukkan ayatnya dari mana. Alkitab ini dahsyat. Maafkan saya rekan-rekan bantuan, bapak-bapak senior, kalau saya katakan kalimat ini, saya minta maaf. Tapi kita harus berubah. Kita tidak boleh melihat Alkitab hanya dari segi rohaninya saja. Khotbah kita tidak boleh hanya Yudea, Kana, Samaria, Galilea, surga, neraka, Yerusalem. Enggak bisa. Kalau kita cuma khotbah itu saja, cuma tidak bisa mengaplikasikan dalam hidup. Saya anjurkan semua rekan hamba Tuhan, bacalah koran tiap hari. Walaupun di desa saudara nggak ada koran yang hari ini nyampe, nggak apa-apa. Kami di Nabire itu baca sejarah, sebab rata-rata koran yang waktu itu terbitan Jakarta itu minimal 4 hari terbit baru nyampe ke kota kami. Tapi saya pun tetap harus baca supaya kita bisa membawa jemaat. Maka itu saya marah kalau ada ibu gembala hobinya nonton sinetron. Awas, itu bertobat. Kalau ada ibu gembala hobinya nonton gosip, cek and recheck dan semuanya, awas. Kalau ibu gembala, kalau suami sibuk nonton berita, istri saya luar biasa. Dia tahu kalau saya sibuk, dia nonton berita. Dan begitu ada berita penting, dia ngomong kepada saya. Saudara, setiap Sabtu dan Minggu sore suruh semua orang nonton. Ada program namanya Neni 911. Nonton itu bagus sekali. Di situ para hamba Tuhan bisa punya bantu mengajar jemaat. Program Neni 911 istilahnya itu sangat alkitabiah. Berapa kali saya khotbah pas jam itu, saya minta bawa TV di gereja atau LCD dan saya diskusi. Semua ada ayatnya dan itu luar biasa. Sabtu sore dan Minggu sore selalu 2 hari. Anak senakal apapun bisa diatasi dengan kasih dan komunikasi. Cuma 2 itu saja. Menarik saja. Tolong, kalau nggak punya, nggak bisa, nonton di tetangga yang punya channel itu. Kalau perlu kebaktian sore, bawa TV ke gereja, diskusi dengan bahan itu. Saya lakukan sudah lebih dari belasan kali. Akhirnya jemaat sadar senakal apa anak-anak. Saya lanjutkan. 1 Tesalonika 2